di sini Ajiman Azhara menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara ini termasuk di Malaysia sedikitnya memiliki 3 teori. Nah, teori yang pertama bahwa teori Islam ini datang langsung dari Arab, yang kedua Islam datang langsung dari India, dan yang ketiga Islam datang langsung dari Bengalai atau yang kita kenal sekarang Bangladesh. Nah, mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Nah, pola yang pertama ini melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Nah, di tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja dapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merancang strategis, menyelenggarakan agama Islam, mengikuti jaringan-jaringan, dan emprium yang telah mereka bina sejak lama. Nah, seiring itu pula kedua ini mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintah, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan pada kitab sejarah tulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa muslim. Para muslim Kamboja berada di bawah tekanan rejim Khmer sejak tahun 1975. Nah, jadi sejak tahun 1975 ini para muslim di Kamboja berada di bawah tekanan rejim Khmer. Kekejaman yang terjadi saat itulah masjid-masjid yang ada di Kamboja ini dihancurkan dan orang muslim ini dilarang beribadah, bahkan dalam berbicara bahasa Kamboja pun dilarang gitu. Dan mereka juga dipaksa untuk memelihara babi, sampai mereka ini dipaksa untuk makan rumput karena daging yang diberikan dari pemerintah itu hanyalah daging babi. Tidak ada daging selain daging babi. Selanjutnya, masyarakat Laos ini sangat bertoleransi tinggi. Nah, jadi kenapa mereka ini bisa dibilang sangat bertoleransi tinggi? Ya, karena mereka itu tidak terganggu gitu oleh suara azan ketika dikumandangkan. Bahkan mereka ini sangat menghargai apa yang orang lain yakini dan bertoleransi mereka itu sangat tinggi gitu. Selanjutnya di negara-negara muslim kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, ketika mendengar suara azan dari masjid sudah jadi hal yang biasa. Namun tidak dengan negara Vietnam yang banyak dipengaruhi budaya Cina dan banyak yang memeluk agama Buddha. Dan di Vietnam, umat muslim ini memang termasuk minoritas di negara yang pernah terpecah oleh perang saudara itu, sehingga tempat ibadah mereka ini seperti masjid itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, hal itu dikemukakan oleh Lamijo M. Hill dalam acara Bincang Ramadan bertajuk Kaum Minoritas Islam di Asia Tenggara secara virtual pada tanggal 11 Mei 2020. Nah, jadi menurut peneliti kewilayahan LIPI yang mengangkat tema Bulan Sabit di atas Mekong, yaitu sejarah dan perkembangan Islam di Vietnam tersebut ini berawal dari masyarakat atau etnis Cham lewat kerajaan Champa, dan di sini selanjutnya di negara Vietnam ini memiliki 2 mazhab besar umat Islam, yaitu yang pertama ada mazhab Sunni dan yang kedua ada mazhab Bani. Nah, mazhab Sunni ini
tersebar di seluruh penjuru negara kecuali di 2 tempat antara Tuan Han dan Nin Tuan, dan mayoritas mereka ini menganut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Bani tersebut ini di daerah Nin Tuan dan Bin Tuan, dan mazhab ini tuh tidak banyak dikenal oleh umat Islam di dunia itu karena memiliki ciri khusus domestik dan memiliki pengaruh kuat warisan dari India. Selanjutnya, tanggal kapan pastinya Islam masuk ke Vietnam. Nah, tanggal kapan pastinya ini sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti ya. Tetapi secara umum Islam ini telah mulai menyebar yaitu pada tahun 618 sampai 1907 Masehi. Nah, selanjutnya Islam masuk ke Vietnam melalui beberapa rute. Nah, rute yang pertama itu melalui pedagang-pedagang Arab di pantai, yang kedua melalui pedagang-pedagang Melayu di India, dan yang ketiga melalui pedagang-pedagang Cina